Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah dengan NIM 22 OSP 698. Sini saya akan menjelaskan tentang Programmable Logic Controller atau PLC. Definisi PLC. PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan dan otomatisasi proses industri. Fungsi utama PLC adalah menerima input dari berbagai sensor atau perangkat input lainnya, memproses informasi tersebut dengan menggunakan program yang telah diprogram sebelumnya, dan menghasilkan output untuk mengendalikan perangkat keluaran seperti motor, katup, lampu, dan perangkat lainnya. Adapun komponen utama PLC, yang pertama itu ada CPU, yang kedua memori, yang ketiga power supply, yang keempat input atau output. Dan sejarah PLC. Sejarah PLC secara singkat, PLC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1960-an. Alasan utama perancangan PLC adalah untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan penggantian sistem kontrol mesin berbasis relay. Bedford Associates atau Bedford EMA mengajukan usulan yang diberi nama Modicon atau Modular Digital Controller untuk perusahaan-perusahaan mobil di Amerika. Sedangkan perusahaan lain mengajukan sistem berbasis komputer. Modicon 084 merupakan PLC pertama di dunia yang digunakan pada produk komersil. Jenis pembagian PLC. Yang pertama, PLC compact. Jenis PLC yang sudah fix alias tidak bisa banyak diubah dari segi hardware-nya. Yang kedua, PLC modular. Sekarang ada modular PLC yang hanya kebalikan dari compact PLC. Dengan jenis ini, Anda bisa melakukan ekspansi input atau output dengan power supply dan controller yang terpisah. Kelebihan PLC. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, harganya lebih murah. Yang ketiga, jumlah kontak yang banyak. Yang keempat, keamanan terjamin. Yang kelima, dapat melakukan pemrograman. Nah, di sini ada wiring diagram. Dan yang wiring diagram di sebelah kiri adalah rangkaian daya. Wiring di sebelah kanan, wiring diagram di sebelah kanan adalah rangkaian kontrol. Di sini kita menggunakan PLC Omron CP1L20DRA yang memiliki memiliki inputan 20 dan output sebanyak 8 dan dia dikasih supply 220 volt AC. Sini ada ladder diagram dan saya akan menjelaskan ladder diagram tersebut. Pertama, forward reverse multi timer. Jika PB start ditekan, maka arus akan mengalir sampai ke MRAN. Dan setelah MRAN terenergize, maka MRAN di sini akan close dan jika saat PB start dilepas, maka MRAN di sini sebagai latching sehingga mengalirkan arus terus menuju MRAN di sini. Dan MRAN di bawahnya akan close juga dan mengaliri arus sampai ke timer 00. Dan MRAN di bawah sini juga akan close dan mengalir arus ke KF atau kontaktor forward. Setelah timer dan kontaktor forward ini akan berputar forward selama 80 milisecond atau 8 detik. Setelah 80 milisecond, maka T00 akan mati dan T00 di sini akan close dan T00 di sini akan open. Jika T00 di sini close, maka timer 01 berjalan selama 50 milisecond dan T00 di sini kan close, jadi kontaktor forward di sini akan mati selama 50 milisecond. Setelah T001 menghitung selama 50 milisecond, maka T001 di sini akan close dan T001 di bawah sini akan close juga, sehingga mengaktifkan kontaktor reverse dan motor akan berputar
reverse selama 80 milisecond. Setelah T002 di sini menghitung, maka T002 di sini akan close dan T002 yang di bawah akan open, sehingga kontaktor reverse mati dan motor berhenti selama 50 milisecond. Jika T003 di sini sudah menghitung, maka di sini akan close dan akan masuk ke counter, dan counter akan menghitung 1. Fungsi counter di sini untuk mengulang semua program di atasnya. Dan counter di sini kita atur sebanyak 3 kali, dan program di sini akan mengulang sebanyak 3 kali. Setelah mengulang 3 kali, channel 0 yang paling atas sini akan open sehingga mematikan semua program yang dijalankan, dan channel 0 paling bawah akan close sehingga mengaktifkan buzzer. Nah, selanjutnya ladder diagram forward reverse single timer. Seperti sebelumnya, jika PB start ditekan, arus akan mengalir ke MRAN, dan MRAN yang di sini akan bersifat latching sehingga arus tetap mengalir ke MRAN di sini. MRAN di bawahnya akan close sehingga akan mengaktifkan timer yang akan menghitung mundur selama 260 milisecond, dan MRAN di bawahnya juga akan close dan masuk ke timer sini. Sini syaratnya jika di bawah 260 milisecond dan di atas 150 milisecond akan mengaktifkan ke kontaktor forward, dan motor akan berputar secara forward. Setelah menghitung dan waktunya sudah di bawah 180 milisecond, maka motor akan berhenti. Dan di bawahnya lagi, jika motor di bawah jika waktu di bawah 130 milisecond sampai di atas 50 milisecond, maka kontaktor reverse akan menyala dan motor akan berputar reverse. Setelah di bawah 50 milisecond, maka motor reverse akan berhenti, dan T00 ini setelah menghitung selama 260 milisecond, maka T00 di bawah sini akan close dan akan masuk ke counter. Nah, fungsi counter ini sama sebelumnya untuk mengulang program yang ada di atasnya. Dan counter di sini kita set sebanyak 3 kali. Setelah berulang 3 kali, maka channel 0 yang di atas sini akan open dan di bawahnya akan open, sehingga program akan berhenti semua, dan channel 0 paling bawah akan close dan buzzer akan menyala. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.